Iya mbak. Mbak, tentang Pak Aryo itu aku emang beneran curiga. Tapi sumpah mbak, bukan karena aku cemburu atau gak suka mbak menikah. Tapi aku dengar kabar kalau istrinya memang mati gak wajar. Dan itu karena ulah Pak Aryo. Udah, mbak gak mau dengar apa-apa lagi. Kamu cuma dengar kata orang, sedangkan mbak sudah tahu semuanya dari Mas Aryo. Gak boleh seuzon sama orang, nanti jatuhnya fitnah. Tapi mbak. Lastri menunjuk Arif dan meminta Dewi untuk diam dan segera tidur kembali. Lastri tentu sudah tahu apa yang akan dikatakan adiknya itu. Gosip itu sudah menyebar ke seluruh kampung. Gosip tentang istri Aryo yang mati dengan mengenaskan. Seluruh tubuhnya dipenuhi nanah dan bau busuk yang tak ada satupun orang yang tahan saat berada di dekatnya. Bahkan tak ada pelayat yang mampu bertahan di rumah duka lebih dari 1 jam karena bau busuknya yang kian menyeruak. Awalnya Lastri juga curiga, tapi dia berusaha menghiraukannya gosip itu dan mencoba meyakinkan diri untuk tetap percaya pada Aryo. Bu, besok malam Mas Aryo mau main ke rumah, ucap Lastri saat ibunya itu sedang sibuk melipat baju. Wah, oke. Nanti ibu siapin makan malam yang paling istimewa. Pokoknya kasih tahu aja lah dia datangnya jam berapa, jawab Marni dengan penuh semangat. Dewi yang melihat gelagat ibunya itu hanya menggelengkan kepalanya. Malam itu pun tiba. Aryo datang dengan mengendarai motor Vespanya. Ia disambut dengan penuh kehangatan oleh keluarga itu. Makan yang banyak pak. Panggil saya Aryo aja bu. Aryo mencoba mengakrabkan diri yang dibalas tawa oleh Marni. Panggil Mas aja biar enak ya, balas Marni. Duh, gak nyangka loh, ternyata Lastri dapat jodoh seperti Mas Aryo. Udah ganteng, baik, masih muda, dan punya usaha sendiri. Pokoknya Mas Aryo gak usah khawatir. Lastri ini anak yang paling baik, paling rajin, paling penurut. Disuruh apa aja dia mau mas. Dia juga pintar masak. Bahkan selama dia kerja, dia juga yang udah biayain semua adiknya sekolah loh mas, ucap Marni yang dibalas diam oleh Aryo. Sesekali Aryo melihat Lastri yang duduk tertunduk. Dewi hanya menatap wajah ibunya dengan ekspresi tak percaya. Saiful dia hanya diam 1000 bahasa. Kalau bukan karena anak kurang ajar itu, Lastri sudah pasti jadi kembang desa di sini. Tapi ayam gorengnya enak bu, mantep banget. Aryo langsung memotong ucapan Marni yang dipikirnya sudah terlalu berlebihan. Aryo yang duduk tepat di sebelah Lastri meraih tangan Lastri dan digenggamnya dengan erat. Ia letakkan tepat di bawah meja dan di atas kakinya, berusaha menguatkan calon istrinya itu. Insya Allah kalau Lastri jadi istri saya, pekerjaan itu semua akan kami bagi berdua. Gak ada yang namanya pekerjaan istri atau pekerjaan suami. Saya ingin meminang Lastri sebagai teman serta pendamping hidup, bukan sebagai pelayan. Jadi ibu dan bapak gak usah khawatir, saya akan melakukan Lastri sebaik mungkin, ucap Aryo sambil menatap Lastri. Saiful hanya tersenyum. Dewi yang mendengar itu tak kuasa menahan tawa melihat ekspresi ibunya yang seakan terkejut dengan jawaban Aryo. Marni seharusnya senang, namun apa yang Aryo ucapkan justru menghantam jantungnya. Seakan ia dengan tanpa sengaja mengakui bahwa selama ini Lastri hanya diperlakukan sebagai sapi perah di keluarganya. Aryo pamit pulang dan Lastri mengantarkannya sampai pintu depan. Capek ya jadi anak sulung? Tanya Aryo. Lastri hanya menggelengkan kepalanya. Kamu hebat dek, bisa kuat dan tegar jadi pondasi keluarga kamu. Kalau Mas mungkin udah nyerah duluan dan kabur dari rumah.
Setelah kita menikah, giliran Mas yang jagain kamu ya. Aryo tersenyum seraya pamit. Lastri tetap berdiri sambil melihat motor Vespa itu pergi menjauh dari rumahnya. Sebelum Lastri sempat berbalik, ia melihat motor Aryo lagi dan seseorang yang duduk di belakangnya. Wanita itu ia menatap Lastri dengan penuh kebencian. Pikiran itu semakin mengganggunya. Siapa wanita itu? Untuk apa dia selalu mengikuti Aryo? Apa maunya? Di saat perasaan Lastri sudah yakin pada Aryo, selalu saja ada gangguan itu yang menggoyahkan pendiriannya. Lastri membuka pintu dan hendak masuk ke ruang makan sampai langkahnya terhenti saat ia mendengar percakapan keluarganya terdengar sampai ruang depan. Kemarin waktu ibu suruh Mbak Lastri ke pasar, bukannya ada tamu yang datang cari Mbak Lastri. Kenapa ibu gak samperin pesannya? Tanya Dewi mencoba memancing ibunya. Siapa Wi? Tanya Saiful. Lastri mencoba tak mengeluarkan suara sedikit pun. Marni masih diam saja. Dia keluarga mendiang istrinya dari kota, Pak. Dia bilang Mbak Lastri harus hati-hati sama Pak Aryo. Bahkan kalau bisa pernikahannya dibatalkan saja, ucap Dewi yang masih menatap ibunya. Benar Bu, Saiful memastikan. Kamu itu ngada-ngada aja Wi. Kalau kamu gak dengar semuanya jangan sok tahu. Sekarang logikanya dia kan keluarga istrinya. Ya sudah pasti mereka gak akan setuju kalau Aryo nikah lagi. Gak rela pasti kalau harta Aryo jadi milik istri berikutnya. Marni membela diri. Aku dengar semuanya kok Bu. Dia bukan istri pertama Aryo kan? Dia itu penggantinya yang meninggal karena bunuh diri tepat sehari setelah pernikahannya. Itu karena ulah Aryo kan? Wanita itu jelas-jelas bilang kalau Aryo sudah pelet adiknya sampai jatuh cinta sama Mas Aryo. Sampai akhirnya dia dijadikan tumbal sama seperti istri pertamanya yang mati 3 tahun lalu itu. Dewi masih bersikuku, belum sempat Marni membantah ucapan Dewi. Lastri langsung masuk ke dalam. Ibu, apa wanita itu ninggalin nomor teleponnya? Biar aku yang tanya sendiri. Semua terdiam. Marni yang melihat Lastri masuk dari pintu depan tentu sudah bisa menebak jika anaknya itu mendengar semua percakapan mereka. Marni tak berkutik. Ia berikan secari kertas pada Lastri dari kantong celananya malam itu juga. Lastri menghubungi nomor telepon itu. Terdengar suara wanita dari ujung telepon sana. Lastri menjelaskan maksud dan tujuan menelpon wanita itu. Sampai akhirnya mereka setuju untuk bertemu esok hari. Subuh tiba. Lastri bersiap untuk mengejar bus paling pagi. Ia pamit pada ayahnya untuk pergi ke kota menemui wanita itu. Ayahnya tak bisa melarang. Putri sulungnya itu berhak tahu semua hal mengenai calon suaminya itu. Setibanya di terminal, Lastri langsung mencari mobil Kijang dengan plat nomor yang dikirim wanita itu. Tak butuh waktu lama. Wanita itu berdiri di sampingnya dan melambaikan tangan pada Lastri, seolah ia sudah tahu sosok Lastri sebelumnya. Saya Maya Mbak, sapa wanita itu yang dibalas Lastri dengan memperkenalkan dirinya. Mereka masuk ke dalam mobil dan mencari tempat yang nyaman untuk membicarakannya. Saya minta maaf sebelumnya kalau saya lancang Mbak. Sungguh saya gak ada niat untuk hancurin rencana Mbak atau apapun. Saya coba abaikan tapi dia terus datang, ujar Maya dengan wajah yang ketakutan. Maksud Mbak Maya? Wanita itu terus datang di setiap malamnya. Dia bilang kalau Mbak bersikukuh menikah dengan Aryo, maka nasib Mbak akan sama seperti Wulan adik saya. Wulan? Lastri mengerutkan dahinya. Aryo adalah partner bisnis adik saya. Mereka pacaran setahun setelah istri pertama Aryo meninggal. Awalnya kami sekeluarga gak ada yang curiga, karena Aryo emang laki-laki yang baik dan sopan. Sampai tiba-tiba Wulan sering uring-uringan dan marah-marah gak jelas. Dia juga sering teriak memanggil nama Aryo. Dia bilang ada wanita yang terus mengganggunya. Sempat putus asa, akhirnya kita bawa Wulan ke orang pinter.
Dan dia bilang kalau Wulan kena pelet, Mbak. Di situ kami udah bingung antara melanjutkan pernikahan atau dibatalkan sekalian. Tapi karena adik saya sudah kelewat tergila-gila sama Aryo, akhirnya kami putuskan untuk menikahkan mereka berdua. Sampai di malam setelah pernikahan, adik saya menyayat pergelangan tangannya berkali-kali, hingga akhirnya dia meninggal dunia. Maya terisak saat menceritakan itu kembali. Lastri tak percaya apa yang ia dengar. Ia masih terdiam. Mbak Lastri mungkin gak percaya apa yang saya bilang, tapi saya bawa album foto pernikahan mereka, Mbak. Maya mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Album foto. Lastri membuka satu persatu lembaran foto itu. Ia lihat Aryo dan seorang wanita di sampingnya, Wulan. Ia mengenakan gaun putih, tubuhnya begitu kurus. Sangat kurus, bahkan seperti tulang yang dilapisi kulit. Terlihat wajahnya yang tak beriasan sedikit pun. Wulan tersenyum bahagia seakan itu adalah hari terindah baginya. Namun Aryo terlihat kesedihan di raut wajahnya. Tiba-tiba pandangan Lastri dialihkan oleh bayangan serta kejadian di saat Wulan meninggal. Gaun putih yang masih ia kenakan dipenuhi darah. Wulan bunuh diri di dalam kamar mandi dan sosok itu, wanita bergaun merah itu, tertawa melihat darah yang terus keluar dari pergelangan tangan Wulan. Mbak Lastri. Maya berusaha mengguncang badan Lastri saat ia lihat Lastri mengerang kesakitan dengan matanya yang masih terpejam. Mbak Lastri kenapa? Lastri kembali tersadar. Ia lihat ponselnya berdering. Aryo menelponnya. Saya nggak apa-apa, Mbak, ucap Lastri. Telepon masih berdering namun Lastri abaikan. Bunyi pesan berkali-kali keluar dari ponsel Lastri. Ia lihat pesan dari Aryo. Dek, tolong angkat telepon Mas, penting. Mas sudah dengar semuanya dari Ibu. Tolong biarkan Mas jelaskan semuanya. Lastri tak menggubris pesan itu. Lastri mengucapkan terima kasih kepada Maya dan izin pamit pulang. Ia juga berjanji akan terus mengabari jika ada sesuatu yang terjadi. Sesampainya di halaman rumah, Lastri melihat Aryo duduk di teras menunggunya pulang. Ia berlari menghampiri Lastri. Namun tatapan Lastri sudah terlanjur kecewa. Dek, izinkan Mas jelaskan semuanya, ucap Aryo dengan wajah yang memelas. Mas sudah bohong dari awal. Mas bilang kalau setelah istri pertama Mas meninggal, Mas gak pernah menikah lagi. Tapi nyatanya banyak rahasia Mas yang terlalu kelam untuk aku terima. Lastri tak kuasa menahan air matanya. Mas jelasin sekarang ya. Tolong kamu dengerin Mas. Lastri tak menggubris. Ia pun masuk ke dalam rumah seraya berkata, mungkin kita memang tidak berjodoh, Mas. Dari awal ini sudah terlalu indah buatku. Lastri, teriak Aryo saat Lastri berlari dan menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Keluarganya duduk di ruang tamu. Tentu mereka menyaksikan apa yang terjadi di luar tadi dari balik jendela. Tak ada yang berkomentar sedikit pun. Lastri menutup kamarnya rapat-rapat. Berita tentang gagalnya pernikahan Lastri dan Aryo sudah menyebar ke seluruh kampung. Seakan hal itu merupakan aib bagi kedua keluarga. Pasalnya semua orang berspekulasi liar tentang alasan di balik itu semua. Dan yang paling umum adalah keluarga Lastri lebih dulu tahu jika ia akan dijadikan tumbal oleh Aryo. Aryo yang hanya tinggal bertiga dengan ibu dan kakaknya tak mampu berbuat apa-apa. Fitnah itu terus ia terima seolah itu adalah hal yang sudah sering ia alami. Terlebih kekayaan yang ia dapatkan sekarang tentunya menambah curiga orang di sekitarnya. Sebulan telah berlalu. Sosok wanita itu tak kunjung hilang dari hidup Lastri. Ia terus-menerus mengganggunya. Sampai puncaknya malam itu Lastri pulang dari rumah Bu Lurah selepas mengantarkan kue pesanannya. Jalan begitu lenggang, meski warung masih ramai di pinggir jalan. Sekelebat cahaya merah melintas di depannya. Lastri berhenti dan memarkirkan motornya di pinggir.
mengucek matanya memastikan untuk tidak ada debu yang masuk. Sampai tiba-tiba sosok wanita bergaun merah melayang di atas kepalanya. Ia menari seakan mempertontonkan lelucon di hadapan Lastri. Ia turun perlahan dan tepat di depan wajah Lastri. Ia tertawa, mencekiknya dengan keras hingga Lastri tak bisa bernafas. Dan Lastri jatuh tak sadarkan diri. Warga sekitar yang menyaksikan hal itu langsung membawa Lastri ke rumah sakit. "Mbak gimana? Udah mendingan?" "Alhamdulillah Wi, sudah gak terlalu sakit." Lastri masih memegang lehernya yang masih terlihat memar. "Lagian Mbak kok bisa ngelamun sih di jalan raya? Bahkan orang-orang sekitar bilang Mbak sengaja berhenti di tengah jalan. Terus tiba-tiba malah cekik leher Mbak sendiri. Pingsan, kan aneh. Mereka nyangka Mbak kesurupan tahu." Lastri hanya diam. "Oh iya, tadi Mas Aryo datang. Tapi Mbak masih belum sadar. Dia urusin semua biaya administrasi terus dia pamit." Dewi merasa bersalah karena ia merasa ia turut andil dalam kegagalan pernikahan kakaknya itu. "Mbak, aku minta Ibu mana?" Lastri langsung memotong ucapan adiknya itu. "Ibu sama bapak lagi nunggu Dimas di luar Mbak. Kamu kasih tahu Dimas. Dimas emang rencana mau pulang karena lagi libur semester. Terus ibu kasih tahu juga kalau Mbak kecelakaan. Jadi dia langsung datang ke rumah sakit." "Mbak Lastri!" teriak Dimas saat ia lihat kakak sulungnya itu terbaling di rumah sakit. "Duh, adik Mbak udah gede aja. Lama gak ketemu, Dim." Dimas langsung mencium tangan kakaknya dan memeluknya dengan erat. Dimas memang adik yang paling dekat dengan Lastri. Bisa dibilang Lastri lah yang merawat Dimas sejak dia masih bayi. Lastri tak melihat ibu dan bapaknya sampai ia tanyakan pada adiknya itu. Namun Dimas ragu. Dimas masih ragu. "Udah siuman kakakmu Wi." Ibu dan ayahnya datang tepat di belakangnya Dimas dengan seseorang yang sudah sangat Lastri kenal. Mereka datang bersama dengan Andi. "Untuk apa dia datang ke sini?" Dewi tak kuasa menahan amarahnya saat ia melihat lelaki itu datang lagi. Lastri masih terpaku tak percaya. Ini adalah kali pertama ia bertemu lagi dengan Andi setelah undangan yang ia kirim lewat pos. "Mbak." Dia menarik lengan baju Dewi meminta Dewi untuk tak ikut campur. "Kamu udah siuman, Tri." Saiful tersenyum melihat anak sulungnya itu sudah mulai membaik. Marni tak berucap sepatah kata pun. Mereka pergi meninggalkan Andi di sana. "Kalian mau pada kemana?" Dewi teriak melihat orang tuanya malah pergi dari ruangan. "Mbak, ayo keluar dulu." Dimas menarik tangan Dewi sekuat tenaga, memohon padanya untuk memberi waktu pada Andi dan Lastri. Lastri mengangguk pada Dewi seolah itu tidak masalah baginya. Lastri sudah benar-benar melupakan Andi. "Awas kamu kalau macem-macem," ucap Dewi dengan ketus pada Andi. "Lama gak ketemu, Tri," ucap Andi membuka obrolan. Lastri hanya mengangguk. "Mungkin permintaan maaf 1000 kali pun gak akan cukup buat nebus kesalahan aku sama kamu. Aku gak berharap kamu maafin aku, karena aku pun sulit untuk memaafkan diriku sendiri. Tapi izinkan aku untuk bercerita sedikit alasan aku memutuskan itu semua. Mungkin ini terdengar pembelaan diri, tapi aku harap dengan ini akan sedikitnya meringankan luka yang pernah aku buat sama kamu," ungkap Andi. "Kamu boleh ceritakan semuanya. Aku siap mendengarkan sebagai temanmu." Andi tersenyum seolah Lastri yang ia kenal dulu telah kembali. "Istriku sudah meninggal sebulan setelah kami menikah. Dia meninggal setelah melahirkan bayinya." Lastri mengerutkan dahi. Ia tak dapat mencerna apa yang baru saja ia dengar.
Dia hamil 8 bulan saat aku melahirkannya. Berulang kali dia coba bunuh diri karena malu. Tapi upaya itu digagalkan oleh orang tuanya. Ayahnya adalah dosen di kampusku, dan dia mohon agar aku mau menikahi putrinya demi status bayi yang dikandungnya. Awalnya aku menolak, tapi aku merasa kasihan. Ditambah ayah bayinya pergi entah kemana. Tunggu, jadi maksud kamu aku minta maaf karena baru kasih tahu kamu sekarang? Aku berniat balik ke kampung saat itu, tapi aku gak bisa. Karena bayi itu, aku sudah menyayangi dia seperti anakku sendiri. Sampai saat ini aku dan ibuku masih tinggal di rumah mertuaku. Aku juga sudah ceritakan tentang kamu sama mereka. Jadi maksud kamu apa? Dan untuk apa kamu ceritakan itu semua? Lastri masih tak mengerti. Lagi pula kenapa kamu datang sekarang? Kemarin ada seseorang datang ke rumah. Dia ceritakan semua tentang kamu. Bagaimana hidup kamu selama ini dan ia berharap kamu bisa bahagia. Makanya dia meminta aku datang untuk meminta maaf sama kamu. Siapa? Namanya Aryo. Aryo? Lastri terkejut. Iya, dia calon suamimu kan? Kamu tahu? Andi hanya tersenyum. Aku gak kenal dekat sama dia, tapi jujur, dia adalah orang yang paling baik yang pernah aku temui. Dia kakak tingkatku di kampus. Dia juga dulu mahasiswa yang paling dekat dengan mertuaku. Kemarin dia datang ke rumah kami. Sepertinya dia juga tahu tentang kita. Makanya dia minta aku jelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan minta maaf yang tulus sama kamu. Mungkin jika ada banyak hal yang kamu belum tahu tentang dia, kamu bisa tanyakan itu sama ayah mertuaku. Arya sudah dia anggap seperti anaknya sendiri. Dan aku harap kamu gak kemakan gosip murahan di luar sana. Lanjut Andi. Itu bukan gosip. Aku sudah melihatnya dengan mata kepala aku sendiri. Aryo tidak sebaik yang kalian semua pikir. Apa yang kamu lihat belum tentu kebenarannya. Bahkan jika itu terlihat begitu nyata. Kadang kita harus membuka diri untuk menerima kemungkinan lainnya dan alasan dibalik setiap kejadian yang muncul di hidup kita. Andi pamit. Ia selipkan secari kertas ke tangan Lastri. Ia lihat secari kertas itu. Terlihat alamat rumah Andi. Lastri simpan dalam tasnya dan ia coba lupakan semuanya. Lastri mencoba memejamkan mata sampai tiba-tiba mimpi itu datang kembali. Mimpi seorang wanita yang bersimpuh di kaki suaminya. Kini wajah sang suami terlihat jelas. Aryo? Batinnya, sebelum sang suami menoleh, wanita itu langsung terbang menghampiri Lastri. Jauhi suamiku, dasar jalang. Semua gara-gara kamu. Ia berteriak menyemburkan darah dari mulutnya. Sang suami berdiri, mata mereka bertemu. Lastri melihat Aryo dengan air mata yang berlinang di pipinya. Sebelum sempat Lastri berucap, badannya kembali digoncang oleh seseorang. Mbak, sadar mbak. Dewi dengan wajah paniknya berusaha membangunkan kakaknya. Wi, kenapa? Lastri bingung. Loh, mbak yang kenapa? Teriak-teriak sambil manggil nama Pak Aryo. Mbak mimpi, tapi terasa nyata. Bagaimanapun juga mbak harus cari tahu yang sebenarnya, Wi. Lanjut Lastri. Mbak, maafkan aku. Harusnya aku gak bahas wanita yang datang tempo hari. Pasti semuanya gak akan ribet kayak gini. Lastri menggelengkan kepalanya. Kamu gak salah. Mbak emang harus tahu semuanya. Sekarang mbak sudah mendingan. Oh iya, kamu lihat Andi. Sudah pulang dari tadi siang, mbak. Kalau mbak sudah boleh pulang, mbak mau ke rumahnya. Kamu bisa antar mbak. Dewi mengangguk setuju.
Selang beberapa hari, Lastri sudah diperbolehkan pulang. Keadaannya sudah jauh lebih baik. Dan esoknya pun ia meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke rumah Andi bersama dengan Dewi.